Zombie apocalypse. Zombie apocalypse. Zombie apocalypse. Jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak. Halo Bangsa, ini paketnya udah sampai. Makasih aja giveaway headsetnya Bang Okta. Dapat langsung dua handphone nih. Ini bener-bener handphone saya yang dipakai banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan Subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okta jadi Waktu saya gitu pak. Makasih Bang Okta handphonenya. Hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Ada handphone, aku juga ada punya handphone, game indoor, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebaik-baiknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekolah. Yo, what's up guys, balik lagi di channel bakal kasih waktu itu Cahaya Kehidupan. Hari ini kita bakal main lagi di dalam bawah tanah, dan kita hari ini bakal temenin banyak orang ya guys. Hari ini rame-rame banget ini. Let's go bro, dan pastinya kalian sudah subscribe untuk kasih waktu itu Cahaya Kehidupan, karena kita masih akan upload terus setiap hari. Dan pastinya kalian support channel ini untuk mendapatkan 1,5 juta subscriber pertama guys ya. Let's go. Mainnya 3,4 M. Ini 5.000, 10.000 aja. Murah sih tapi. Ya anjir. Terus siapa? Ini ngapain? Bagi duit lu bos. Apa? Bagi duit tas lu. Ada banyak itu. Astaga. Main. Ini lo suruh ganti anjir biar lebih makin tertarik orang lihat dia. Cowok anjir. Cowok aja tertarik apalagi kalau tertarik. Iya makanya. Berapa juta Langsung tertarik. GTR anjir. Bisa Cok. Kasih rumah kayaknya. Gak mau. Entol itu makanan toh. Jangan dikasih. Dulu aja. Tahu baju? Ya udah lah. Emang beli dulu. Ya ada tuh. Orangnya jatuh guys. Orangnya jatuh paling. Tunggu. Baju guys. Di baju cowok. Jagain ya. Ayo. Ada bincang aku ya Ayo Allah. kamu ada. Ini baju siapa? Iya. Kok di sini kah? Ya. Udah aku jalan dulu ya. Ya, makasih ya. Iya udah ya. Dadah. Dadah. Perlahan engkau jauh dari diriku. Hati Kak. Iya. Semua yang terjadi Ya, nabrak. Kami tabrak yang siapa? Mampus. Siapa jatuh? Itu siapa yang temenmu kayak? Jangan takut sih. Ini siapa ini namanya? Si. Yang nggak pakai baju? Ya apa baju kenapa? Namanya Z. Kayak nama aku dong guys, Nabila. Kamu jangan hati ya. Rumahnya Z. di mana? Mas saya. Ya. Oh. Abangnya namanya siapa? Becek. Hah? Becek. Becek. Becek nggak itu? Aku kalau pakai baju sama jaketku sama jaketmu serius. Makanya aku tuh nih. Tuh kan? Warga baru kah? Iya, warna baru. Kenapa warga baru? Berapa lama udah main? 2 hari. Udah ada teman? Siapa ya? Ya. Udah banyak ya temennya? Enggak. Tunggu nggak sih? Enggak kenal tapi banyak temennya. Main-main lah kota kami. Itu ada habis. Oh ya udah. Wali kota, oi.
betah di sini. Ayo kapan-kapan mampirlah di kotaku kan. Nanti gua ajak jalan-jalan. Mau masuk cuma sih kok mau masuk website juga. Biar nanti kita main bareng ya. Itu aja nomornya abang aja. Nomor tuh. Ya. Nomor apa nih? WA atau? Anjir. Dia mau masih kasih nomor WA anjir. Enggak. Oh, enggak. Nomor ini Enggak. nomor HP dia. Oh iya. Ya, nanti di sana kalau mau minta mobil gampang. Minta mobil. Makanya kalau Intang kamu gak jemput aku kah? ada apa ini? Ada apa nih? Nongkrong aja. Nongkrong. Begal lu ya? Ini kenapa naik motor orang ya? Pinjam. Turun. Enggak turun. Mau ikut bang? Jual mobil enggak? Naik. Ada yang mau beli motor enggak? Tolong aku diculik. Ayo. Mana? Tante. Siapa lagi? Ini siapa ini? Siapa? Jangan nabrak dong. Tante atau om sih? Yang mana? Ini. Yang belakang. Iya. Ya bantu bro. Ya emang ada apa ya? Astaga, kalau kamu cewek ngapain pakai cowok gitu loh? Siapa bilang aku cewek? Ya tomboy bro, tomboy. Kak udah. Oke. Kamu jalan nggak? Mana? Fashion show kan kita di sini. Kan jualin dulu garam. Jual di mana? Jual garam dulu. Kita Itu di duit pedagang. banyak kita. Bang, enggak. Ya bang, abang. Abang ini namanya apa? Yang mana? Ya kau. Anto. Atau Kucing. Apa? Kucing. Aku siapa namanya? Untuk keren. Kita jual Tahu. Iya bang. Sabar. Kamu ada kucing goblok. Kenapa joget-joget ini? Berapa? 155. Oke, thank you. A few moments later. Ada pedagang nggak di sana? Ada pedagang atau enggak? Astaga, anak makanan? Bukan. Ya, biasanya di taksi gue nggak bisa datang. Kalau itu namanya merah kan? Ya, apa itu? Mana orangnya? Pedagangnya di mana? Mana orangnya? Apa tuh? Pedagangnya mana nih? Beli. Mas, berubah. Oh, ini yang tadi kah? Iya, mana? Mana nih? Habis dari Jalan, mana? Kak. Nggak tahu pedagangnya. Iya. Pergi dah. Oh, mau nasi ya? Enak lah. Yang dikasih gas. Berarti pedagang nggak? Nggak tahu di mana. Nggak ada ya pedagang. Ini cewek kah? Kayak cewek. Cowok dia. Suaranya kayak om. Ya, kasih aku motor. Aku. Ya. Enggak, kamu kasih aku motor bodoh. Kita kayak. Itu kawannya kah? Kenapa? Itu kawannya kah? Bukan. Abang yang sebelah kiri. Abang sebelah kiri namanya siapa? Aku Alif. Siapa? Alif. Alif. Iya. Astaga. Kalian nggak kelihatan loh. Siapa namamu? Wih, makasih. Cara ambilnya gimana?
Konsep dua. Ya, aku dikasih es teh. Kocak. Nyam, 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 nyam. Tuh yang rambut hijau kocak. Bang. Iya mas kah? Loncatnya pakai apa? Pegang. Spasi. Kenapa? Spasi. Nggak bisa. X dulu. Terus spasi. Belum. Nggak mau. Sambil jalan. X. Tadi spasinya. Bang, baju kita sama. Iya. Iya. Sama Apple. Ya kalian masuk dong. Mana teman? Baca apa? Masuk nggak? Kenapa? Masuk. Siap. Oh, yang ini otot ya. Sudah ada teman di sini. Siapa? Jadi apa? Nggak. Cek. Salah. Waduh. Dipukul nggak tuh? Maaf. Kayak mana ini cara anunya? Maaf. Salah pencet. Aduh. Apa? Makin kuat tuh. Padahal sengaja sih. Halo. Ya. Halo. Ya. Cek. Kerja apa? Aku pengangguran. Apa nih? Kok suaranya kayak itu ya, kayak cewek ya? Pakai itu pengubah suara. Oh iya kah? Laki mas. Ya, laki. Mana sebenarnya? Kayak cewek loh, beneran. Pakai avatar cewek lah. Kopel Ini kayaknya. kan kopel. Pacaran kah? Ini pacaran apa ini? Ayo ikut. Numpang bang, numpang. Cari montir dulu cowok. Kamu kok kayak yang itu Gilang, yang nyanyi yang mama. Ya kan ya? Yang mirip almarhum Pak Adeku itu. Kita pacaran dulu ya. Ada montir apa? Gak ada. Black Lives Matter. Artinya apa tuh mas? Kang. Bintang. Hai. Oh shit man. Baju. Kenapa? Gantiin dulu mobil. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Raditya Dika. Tiga bulan yang lalu gue cerita ke istri gue bilang gue udah makin tua, temen gue udah sedikit, tapi gue punya banyak cerita yang pengen gue ngobrolin ke orang. Gimana ya caranya? Terus dia bilang, kamu kan komedian, kamu dikenal, followernya banyak, kamu jual tiket aja biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Terus gue bilang ke dia, mana ada orang segoblok itu. Dan sudah ada di ruangan ini orang-orang goblok ya. Cuman sekali instastory loh gue, langsung sold out loh. Betapa bodoh dan tidak punya waktu ya kalian ya untuk malam minggu lagi. Ada yang pacaran datang ke sini ada. Gue baru ulang tahun yang 34. 2 kali sweet 17.
34 tahun anjir, tua banget. Gue udah stand up nih udah 10 tahun dari umur gue 24. Dan makin lama perubahan yang gue rasain, gue makin lemes. Kalau dulu awal-awal stand up gue masih bisa pakai mimik muka segala macam. Sekarang gue bodo amat. Udah gini aja udah. Kalau capek gue, makin lama tuh makin apa ya? Makin gak punya energi gue. Gue pernah sampai ya, ini saking gue gak ada energinya, gue habis berak gue tidur loh. Pernah gak lo? Pernah gak sih? Kayak capek banget rasanya. Ini kebalikan dari dulu kan pas masih muda lo makan kan, makan lo ngantuk. Ini berak untuk gue. Kayak sari-sari hidup lo tuh keluar juga gitu loh kayak. Anjir, udah tua banget gue. Udah nonton TV juga udah males ganti channel. Dulu masih pakai apa ya, kalau misalnya lo nonton TV remote-nya nggak ada ya kan, ya lo berdiri nyari remote. Sekarang remote-nya nggak ada, gimana caranya kaki gue nyampe gitu, gimana kayak gitu udah susah tuh kan, oleng aja tuh, berdiri aja oleng gue. Semakin gue tua semakin gue nyadar gue mulai kayak cewek. Kalau lihat cowok-cowok yang udah tumbuh tua ya, mereka perlahan-lahan tapi pasti mereka kan punya tete. Gue juga udah ada anjir. Dan bentuknya tuh kayak manyun gitu. Kayak tajam tapi ke bawah gitu. Dan bisa dicubit gitu. Ini dulu nggak ada nih. Dulu gue laki-laki nih. Kadang-kadang gue remes tuh susu tuh keluar tuh. Jadi tua tuh apa ya? Dan 10 tahun gue stand up, makin lama tuh bukannya gue makin seneng berkomedi, tapi makin lama gue makin males. Karena dikit-dikit orang tersinggung. Kita ngomongin apa aja, melucukan apa aja, pasti ada yang marah. Stand up comedy tuh paling tidak ada satu orang di luar sana yang gak suka sama lelucon kita dan menganggap itu sangat-sangat ofensif buat dia. Gue merasa diri gue adalah komedian yang paling aman, cuman gue juga kenal. Gue diwawancara sama wartawan, terus dia nanya, Mas Radit ini situasi pas gue lagi lamaran. Masih lamaran ada wartawan, Mas Radit kalau misalnya punya anak, mau punya anak berapa? Gue bilang, saya pengen punya anak 11, biar kayak Gen Halilintar. Bercanda. Ya kan sekarang banyak anak, banyak AdSense kan semuanya. Niatnya bercanda gitu. Cuma jadi headline namanya juga wartawan kan. Raditya Dika pengen punya anak 11. Masuklah di repost sama ada satu Instagram account gitu ya. Terus rame gue dihujat. Orang-orang perempuan pada bilang, apaan nih? Anda pikir perempuan itu pabrik? Ini maksudnya 11 anak gak juga dia ngangkang tuh cerot 1, cerot 2 gitu ya. Nggak tiba-tiba cerot nih, bayinya reject nih kan gak gitu juga kan kayak. 11 anak kan ya ada jangka waktunya gitu loh, nggak gitu juga. Tapi orang-orang tuh kayak, ini nih laki-laki zaman sekarang, apaan sih? Udah gitu fansnya Gen Halilintar juga sebel sama gue. Maksudnya gue kan menghargai keluarga mereka. Gue pingin seperti kalian punya banyak AdSense, bisa jalan kemana-mana ya kan. Gue pengen banget punya bayi lahir dari istri gue terus langsung teriak Asia, kan gue juga pengen. Nah, fansnya Gen Halilintar tuh bilang, ini lagi ngeledekin, gue nggak ngeledek. Gue seneng sama Gen Halilintar, gue temenan sama Atta. Ada lagi kemarin gue bikin SUCRD, stand up comedy Raditya Dika. Terus gue ngomongin soal, gue kesel ketika gue nonton Pengabdi Setan dari itu story. Gue kesel gue nonton Pengabdi Setan. Terus ada segerombolan cewek-cewek dan satu orang gaji masuk ke bioskop. Dan ketika tiap kali setannya itu mau keluar, dia akan memberitahu teman-teman, siap-siap. Ya. Itu sih kan ganggu ya. Gua stand up soal itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada yang komen 2019
subjek dari joke itu adalah orang yang berisik di bioskop. Kebetulan dia banci. Gak ada urusannya gue gak ngomongin dia, gue gak suka banci, gak ada masalah. Bukan itu. Gue ngomongin adalah, lu berisik di bioskop. Nah gue klarifikasi lagi nih, gue ini suka banci. Enggak, maksudnya gue kayak enggak. Iya, ini terdengar sangat aneh sih. Cuma maksud gue menyukai keberadaan banci di sekitar gue. Karena harus kita akui banci itu seru. Gue kan industri film ya, gue selalu minta makeup artis banci karena lucu aja ada mereka. Nanti mereka berantem sama banci yang lain, ya kan? Mana kalau gitu sih Neng, ada segala macam gitu. Seru ngeliatinnya, kadang-kadang bisa dikagetin, mereka pada latah kan biasanya. Dor, ayam gitu kan. Kalau cowok maco nggak bisa, Dor, ayo, nggak bisa. Mana ayam? Ada ayam. Banci itu menyenangkan. Nggak ada orang yang lebih mencintai banci daripada gue. Jadi tolong ya teman-teman banci ya, nggak usah diambil hati gitu. Yang gue omongin adalah bukan banci, tapi kelakuan orang yang peduli. Cuman susah di Indonesia karena pasti ada aja yang salah. Kadang-kadang kita ngebela orang yang seharusnya tidak merasa perlu dibela. Tapi kita yang repot. Kita yang bela mati-matian. Kemarin Deddy Corbuzier ngomongin gue, bikin video. Judulnya Artis Kaya Tapi Norak. Mukanya muka gue. Gue kaget banget liat itu di trending kan. Kayak anjir nih apaan? Ini gue bikin marah Om Botak dari mana gue pikir. Terus gue nonton videonya ternyata ngomongin soal gue punya prinsip hidup minimalisme. Dimana gue akan membeli barang-barang yang gue perlu aja, yang punya nilai buat diri gue. Dia puji gue di situ. Jadi gue jarang sepemahaman sama orang, tapi gue sepaham sama Radit. Ada artis kaya yang norak. Tapi itu bukan ngomongin gue, cuma dijadiin judul mukanya muka gue. Banyak yang salah paham. Gue nulis tuh di situ. Om Ded kirain Om Ded marahin aku. Hahaha. Gue bilang gitu. Komennya rame pada ngebelain gue. Emang Om Deddy itu kayak gitu. Dia nggak tahu diri. Apaan sih gue bilang? Gue nggak merasa perlu dibela. Tapi makin lama makin banyak yang ngebela, makin deg-degan gue. Dikiranya gue punya cyber army kan. Nanti Om Deddy salah sangka kan sama gue. Nanti gue ketemu di jalan disundul kan gue nggak tahu kan. Tiba-tiba kena hantaman benda tumpul kan. Perut gue cembung ke dalam gitu. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Anjir ya, gue pernah satu acara sama Om Deddy ya. Pakai lampu begini, beneran acara Telkomsel. Gue duduk. Anjir bener-bener ya. Terus pas gue duduk, dia berdiri kan. Gelap anjir semuanya. Badannya gede banget. Gue udah kaget banget. Begitu udah nengok sih lo lagi, waduh capek. Sorry Om Deddy kalau nonton ya, Om Deddy memang lampu taman yang paling keren deh. Kadang kita nggak perlu ngebela orang. Ngapain? Gue nggak perlu dibela. Kenapa lu repot? Sama kayak pas David bikin ini stand up roasting gue di Grand Final Suca 4. Dia bilang, Radit datang ke kawinan gue gak bawa amplop. Terus dibuka satu-satu amplop dari yang lain. Soimah paling gede bayarnya pakai dolar. Pas dia stand up itu gue malu setengah mati, muka gue merah, gue nutup kayak gini kan. Aduh malu banget. Selesai acara, gue saking enaknya sama David, gue gemeteran, gue deketin dia. Fit, tadi gue nonton stand up lu, ya kan kita satu acara. Sorry gue nggak, sorry banget Fit, gue lupa. Terus gue jelasin ke David kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu, gue sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja apa sih buat ngasih amplop, gue bilang nanti kita kasih microwave. Gue lupa tuh bahwa gue pernah punya janji pada diri gue sendiri untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up, gue jadi ingat. Terus gue bilang sama David, bener Fit, gue akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa kayak seakan-akan gue itu dikasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang,
Enggak usah, gue tahu kok. Enggak, bener Fit, enggak, jangan ya. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave dikasih apa enggak, gitu. Akhirnya gue bilang sama asisten gue, udah lo hubungin asistennya David, tanya alamatnya, gak usah bilang kita mau kirim microwave, gitu. Pokoknya lo hubungin aja. Akhirnya dikasih alamatnya, terus gue kirimin, selesai. Tapi di video itu banyak orang bilang David gak etis apa segala macam. Gue gak perlu dibela, tapi orang-orang pada ngebelain gue. Gak penting banget gitu buat gue. Gimana ya, gue bikin stand up, banyak yang nitip tau gak? Ini youtuber ya, yang benci sama youtuber lain, pada DM gue. Radit, ngomongin Sai Halilintar dong. Gue gak punya masalah gitu. Jadi menurut gue kayak enggak, maksud gue gini, gue gak ada masalah sama Sai gitu. Banyak orang bilang dia norak, pakai jam palsu lah, apa segala macam, mamerin kekayaan. Buat gue, dia nggak apa-apa. Dia umurnya masih 16 tahun, otak dia belum tumbuh dengan sempurna. Itu masih trapesium itu. Biarin aja dia norak, udah masih umurnya. Gitu. Kita lihat loh, banyak di SMA teman-teman kita ya, kalian semua pernah SMA kan? Pasti pernah lah punya temen norak kayak dia gitu, yang pamerin kekayaan, yang bilangnya sepatu beli. Oke lah guys, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian bisa ketawa, kalian bisa kasih Ya, ketawa. di Prancis padahal di mana gitu. Biasa aja gitu. Udah Masih lanjut aja dia. Lagian nitip. Ayo mau kasih off dulu tuh. Cahaya kehidupan. See you in next video. Yo. Guys, peace. Ya gue riset Yo. tuh.